he's definitely evolved. He's definitely been working on his game. You have to evolve in mixed martial arts. If you don't, you'll get past. He's definitely evolved, though, but sad thing is, so have I, so it sucks for him. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Akhir pekan ini kita akan menyaksikan duel dua titan yang datang dari dua tempat yang sangat berbeda. Panasnya iklim Kamerun melahirkan seorang titan dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Dia adalah sang number one UFC heavyweight contender, Francis Ngannou, menantang seorang titan lainnya yang terlahir dari dinginnya iklim Ohio, sang juara UFC heavyweight, Stipe Miocic. Dan duel kedua titan ini akan dibenturkan dalam rematch tergahar sepanjang masa, UFC 260 Stipe Miocic versus Francis Ngannou 2, 27 Maret 2021. Bagaikan keajaiban alam, hanya dengan 2 tahun berlatih MMA, Francis Ngannou sudah dilirik Dana White untuk bergabung bersama UFC. Dan semua itu berkat genetik monster yang ada dalam diri Francis Ngannou. Dalam penelitian yang dilakukan bersama UFC Performance Institute, tinju fighter yang memiliki julukan The Predator ini tidak hanya menjadi tinju yang memiliki power terkuat di UFC, namun juga di dunia. Tinjunya setara dengan ditabrak mobil Ford Escort yang melaju dengan kecepatan penuh, dan lebih kuat dibanding martil 6 kilo yang diayun sekuat tenaga. Dan semua ini tergambar dalam rekor MMA-nya. 11 dari 15 kemenangannya ia peroleh melalui knockout, di mana 9 diantaranya berakhir di ronde pertama. Salah satu penampilan paling mengagumkan sekaligus juga paling mengerikan dari Francis adalah ketika ia menghantarkan sang number one UFC heavyweight saat itu, Alistair Overeem, ke alam lain dengan uppercut-nya, memberikan hak bagi Francis untuk meroket dari ranking 4 menuju title shot melawan sang juara. Pertemuan pertama mereka digelar dalam UFC 220 20 Januari 2018. Dan seperti yang kita semua tahu, sang juara Stipe Miocic mendapat perlakuan tidak adil dari UFC. UFC tidak mempromosikan Stipe selayaknya seorang juara. Sebaliknya, UFC mempromosikan Francis habis-habisan. Bahkan dalam press conference pun Dana White tidak sungkan untuk menunjukkan biasnya di depan muka Stipe. Dan gue sendiri bisa memahami perlakuan Dana White ini. Kelas heavyweight adalah kelas paling legendaris sejak zaman nenek moyang dulu. Ketika tinju masih merupakan olahraga paling diminati dunia, kelas heavyweight adalah primadonanya. Kelas heavyweight memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta combat sport. Pertama, kelas ini berisikan titan-titan mengerikan yang memiliki ukuran tubuh berbeda dengan manusia biasa. Dan daya tarik berikutnya, sekaligus menjadi daya tarik utamanya, tiap orang yang membeli tiket datang menuju pertandingan tinju heavyweight tidak pernah menyaksikan duel full 12 ronde. Karena dalam 12 ronde itu, pasti salah satu fighter dibuat tertidur oleh lawannya. Begitupun yang terjadi berpuluh-puluh tahun kemudian dalam olahraga modern MMA. Di awal terbentuknya UFC pun, titan mengerikan seperti Frank Mir, Randy Couture, dan Brock Lesnar lah yang menjadi wajah dari promotor ini. Dan ketiga nama tersebut adalah seorang fighter UFC heavyweight. Nah, ini dia masalahnya. Juara UFC heavyweight kita sekarang ini tidak memiliki pesona mengerikan seperti fighter-fighter UFC pada masanya. Heavyweight yang identik dengan sosok monster, sekarang justru dirajai oleh seorang juara rendah hati yang murah senyum dan jenaka. Tentu menjadikan sosok monster predator seperti Francis Ngannou akan lebih menjual kelas heavyweight dibanding Stipe Miocic. Namun malam itu Stipe Miocic membungkam dunia, UFC, dan Dana White. Meskipun Francis memiliki tinju lebih kuat dari Stipe Miocic mampu mengalahkannya dengan dominasi penuh. Dan di malam itu juga, Stipe Miocic menunjukkan indahnya seni bela diri. Meskipun lawan kita jelas lebih kuat, dengan keterampilan dan eksekusi yang tepat, kita bisa mengalahkan lawan kita itu. Kemenangan Stipe Miocic di malam itu memberikan dirinya gelar yang baru, yaitu fighter heavyweight terbaik sepanjang masa. Perhatiin nih, gue bilang fighter heavyweight terbaik sepanjang masa, bukan fighter UFC heavyweight terbaik sepanjang masa. Karena dalam sejarah MMA, baru ada 2 nama yang mampu mempertahankan gelar juara heavyweight sebanyak 3 kali. Sang legenda Fedor Emelianenko di Pride FC, dan yang kedua, Stipe Miocic di UFC.
Dari angka 3 title defense ini saja, secara tersirat kita diberikan gambaran mengenai betapa mengerikannya kelas heavyweight ini. Di saat juara divisi lain mampu mempertahankan gelarnya berulang-ulang kali, di kelas heavyweight mempertahankan gelar 3 kali saja sudah dinobatkan menjadi yang terbaik sepanjang masa. Dan semua itu kembali pada narasi yang kita bicarakan di awal. Kelas heavyweight penuh dengan ketidakpastian. Satu tinju saja bisa membuat seorang fighter tertidur. Dan hal ini juga pernah terjadi pada juara kita, Stipe Miocic. Daniel Cormier yang saat itu merajai UFC Light Heavyweight memutuskan untuk naik ke kelas lamanya, yaitu Heavyweight. Alasan mengapa Daniel Cormier tidak bertanding di Heavyweight selama ini adalah karena sahabat satu gymnya, yakni Cain Velasquez, berada di kelas itu. Dan bagi gym American Kickboxing Academy, haram hukumnya bertanding melawan sahabat sendiri. Tapi saat itu sang legenda heavyweight Cain Velasquez sudah dibuat pensiun oleh Francis Ngannou. Sehingga Daniel Cormier memutuskan untuk kembali ke kelas ini. Dan Daniel Cormier mengagetkan dunia setelah menidurkan sang juara di ronde pertama dengan tinjunya, menjadikan dirinya double champ kedua sekaligus number 1 power forward UFC saat itu. Stipe Miocic menginginkan pertandingan ulang langsung yang digelar di hari kemerdekaan Indonesia ke-73, 17 Agustus 2019. Dan dalam UFC 241, Stipe Miocic menampilkan pada dunia mentalitas seorang juara, sekaligus salah satu comeback terbaik sepanjang masa. Daniel Cormier menguasai 3 ronde pertama. Yang perlu Daniel Cormier lakukan hanyalah bertahan hingga pertandingan berakhir. Namun di bangku istirahat, Stipe menemukan taktik yang merubah total hasil pertandingan ini. Stipe membombardir hati Daniel Cormier dengan liver shot-nya, hingga berhasil mengambil tahtanya kembali. Dan dalam trilogi heavyweight terbesar sepanjang masa yang digelar di UFC 252 pun, Stipe Miocic berhasil membuat Daniel Cormier pensiun, sekaligus menegaskan bahwa dirinya lah the god of heavyweight. Sekarang mari kita kembali ke Francis Ngannou. Muncul pertanyaan bagaimana mungkin Stipe Miocic menelan banyak pukulan dari Francis namun tidak tertidur, sedangkan satu pukulan Daniel Cormier bisa membuatnya tertidur. Dan banyak yang beranggapan Stipe Miocic belum pulih betul dari pertandingannya melawan Francis. Bagi seorang fighter, dagu adalah aset yang biasa disebut dengan tabungan. Sekeras apapun dagu seorang fighter, semakin sering dibenturkan maka akan semakin retak. Dan itulah yang terjadi pada Stipe. Hanya berselang 6 bulan dari duel mengerikannya melawan sang predator, ia langsung mempertahankan gelarnya kembali melawan Daniel Cormier. Dan dari fenomena ini, Francis Ngannou kembali membuktikan kengerian dari tinjunya. Setelah kalah atas Stipe, sebetulnya Francis kalah lagi, yaitu melawan Derrick Lewis. Tapi yang satu ini sih bisa dibilang semuanya yang kalah. Francis kalah, Derrick kalah, penonton juga kalah. Francis Ngannou sebagai pemegang rekor power terkuat di dunia bertemu dengan Derrick Lewis sebagai pemegang rekor knockout terbanyak sepanjang sejarah UFC. Kita semua mengira pertandingan ini mungkin akan membuat oktagon bergetar. Tapi yang terjadi malah kedua fighter ini saling takut melemparkan serangan. Di ronde pertama, Francis hanya mendaratkan 1 pukulan, Derrick 5. Di ronde kedua, Francis 6 pukulan, Derrick 4. Dan di ronde terakhir, Francis 4 dan Derrick 11. Sehingga Derrick Lewis menang unanimous decision atas Francis Ngannou. Setelah pertandingan ini, dunia seolah meninggalkan Francis Ngannou. UFC pun demikian. Francis tidak lagi menjadi anak emas Dana White. Sehingga dalam UFC Fight Night 141, untuk pertama kalinya Francis Ngannou tidak dijagokan oleh betting odds Vegas. Curtis Blaydes lebih diunggulkan daripada Francis. Namun Francis membuktikan pada dunia bahwa ia telah berevolusi menjadi predator yang jauh lebih berbahaya. Curtis Blaydes yang hanya pernah kalah 1 kali dalam karir MMA-nya, yaitu oleh Francis Ngannou di tahun 2016 silam, harus sekali lagi merasakan kekalahan pahit itu. Kali ini dengan knockout hanya dalam 45 detik. Kemudian Francis melanjutkan winning streak mengerikannya atas sang legenda UFC heavyweight Cain Velasquez hanya dalam waktu 26 detik. Lalu Junior Dos Santos dalam waktu 71 detik. Dan terakhir, Jairzinho Rozenstruik dengan waktu 20 detik.
Sehingga secara data, Francis Ngannou menyelesaikan 4 pertandingan dari tahun 2018 hingga 2020 hanya dengan 162 detik. Itu mengapa, lagi-lagi dalam UFC 260 besok, Francis Ngannou lah yang diunggulkan oleh Betting Odds Vegas. Francis Ngannou di angka minus 130, sedangkan Stipe Miocic di angka 110. Tapi dari sudut pandang fighter sendiri, siapakah yang mereka jagokan? Dan ini dia pendapat dari para kontender kelas Titan itu sendiri. To answer your question about the title fight, I think I wouldn't be surprised either way. You know, obviously Ngannou's got that crazy power that he's got. So if he won in 30 seconds, I wouldn't be surprised. But I think Stipe is going to win just for the simple fact that he won every minute of the last fight. I think so. Yeah, I think Stipe takes it, but I wouldn't be surprised either way. I mean, it's a huge fight. It's the gold on the line from my division. Who wins, I don't care. I mean, who sits on the throne, that's the person we after. And yeah, that's it. I see it's 50-50 in this fight for both of them, but probably I want Ngannou to win because it's make heavyweight a little bit new champion, and maybe this make heavyweight a little bit fresh because now champion fighting just one fight in a year or something. If Francis learning from his first fight with Stipe, he should be winning this fight before the end. Like I say, if Francis learn his last fight with Stipe, I think he need to be a little bit more boxing with fighting with the fight IQ. You know what I mean? I think he can do very well. He have a big shape, he have a big power, and he can striking. He can defend the wrestling, and so yes, he can do very well. So he need to take his time to be focused and not in the rush. I see Stipe. The original game plan he had, it worked to perfection. He had to eat a couple heavy punches in that first round, but once he got to the hips, it was pretty much rinse and repeat. So why would he choose to deviate from what already has proven to work? Hopefully Francis wins. It'd be great if Francis wins. Why? I don't know. I really don't care. I'm just trying to give you a politically correct answer. So I really don't care who wins. So hopefully Francis wins. I don't know why. So I don't like none of them because they're in my division. So hopefully they win. He wins. So yeah. Di luar dari prediksi para Titan ini, ada prediksi yang ingin gue tambahin, yaitu dari Anthony Smith, yang mana kurang lebih menggambarkan pendapat gue sendiri terhadap pertandingan nanti. I'm gonna go with Stipe. I'm gonna go with Stipe. I think Francis has gotten a lot better, but I also think that Stipe has gotten a lot better too. He seems like he's happier. Stipe was in a really weird spot with the UFC back in those days. You know, he felt slighted. He wasn't getting any respect, and I think coming off of that really big performance and a win over someone, a future Hall of Famer and Daniel Cormier, I think that his confidence is as high as ever. And as long as Stipe can avoid that big shot, I think he gets it done again and pretty close to the same exact way. I think that he just grinds him out, makes him tired, and because we don't even really know if Francis has fixed his takedown defense. Who's tried?
or who's even made it close to an attempt. You know, like Curtis Blades, but Curtis Blades didn't really shoot. It was more panic shooting after getting clipped. So like we don't even know if he's fixed his takedown defense at all because we haven't seen it. Seperti kata Tony Smith, sejak UFC 220, mereka berdua tentunya berevolusi menjadi fighter yang jauh lebih baik. Tapi pertanyaan tetap muncul dari sisi Francis. Apakah kemampuan gulatnya sudah lebih baik? Karena inilah yang membuat Francis kalah telak dulu. Setelah Francis bangkit dengan 4 kemenangan berturut-turut pun, kita tidak melihat kemampuan gulatnya. Karena ya dari keempat lawan tersebut tidak ada yang berani menembakkan takedown. Tapi bagi kalian pendukung Francis, jangan khawatir. Dalam pertandingan ini, secara khusus Kamaru Usman turun tangan untuk melatih kemampuan gulat Francis. Karena dari ketiga trio fighter berdarah Afrika ini, Francis Ngannou lah yang belum merasakan sabuk emas UFC. Dan prediksi terakhir yang ingin gue kutip datang dari Michael Chiesa. But I mean, for Stipe Miocic to beat Daniel Cormier twice, that speaks for itself. And it's hard for me to think that I think so highly of Daniel Cormier that if you can beat him twice, you are the man. And I just think that Stipe kind of knows what to expect from Francis. What can Francis change in his game that Stipe already faced against him? I mean, maybe improve his gas tank, but I mean, he's still going to come out with the same. He's going to have the same firepower. He's going to want to throw big strikes. The only way you could really throw Stipe off his game is if you maybe tried to wrestle him or do something. I think Stipe will know how to handle that fight, and I think by the time that they get around to having that fight, it's going to be back in a 30-foot octagon, and I think that'll benefit him a lot. But like I said, Daniel Cormier is the best fighter of all time. If you can beat him twice, you're the man. So I got to go with Stipe in this one. Ini dia nih yang luput dari perhatian orang-orang. Selama ini, ketika kita membicarakan The GOAT of MMA atau fighter MMA terbaik sepanjang masa, nama-nama yang muncul selalu itu-itu lagi. Jon Jones, Khabib, Stipe, GSP, Silva, Demetrius Johnson. Padahal, Daniel Cormier lebih dari kata layak untuk masuk dalam perbincangan ini. Dia adalah seorang Olympic wrestler, salah satu dari double champ UFC, dan pernah menduduki number 1 power weapon UFC. Selain itu, selama karirnya di MMA pun, dia hanya pernah kalah dari 2 orang saja. Jon Jones sendiri adalah salah satu atlet terbaik sepanjang masa. Dan ketika Daniel bertanding melawan Jon Jones dilengkapi dengan buff steroid. Nah, lalu yang kedua, Stipe Miocic. Resume inilah yang membuat Stipe Miocic lebih dari sekedar fighter heavyweight biasa. Dan jika menang atas Francis Ngannou besok, maka titelnya sebagai fighter heavyweight terbaik sepanjang masa tidak akan terbantahkan. Siapa jagoan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Nice shirt. No, I'm serious. Looks good, man. I mean, it's a nice shirt. Serious. Yes, I agree, but I mean, I just wonder how you like so nice. I'm being serious though. It's a good shirt, dude. Okay. I would totally rock it. Next time, if you want to change Yeah. shirt, You're way bigger than me, dude. No. let me pick someone to you. All right, cool. I mean, before our next fight, Yeah, because for sure. I have my revenge Thank against you. you. I appreciate that, man. It means a lot. Yeah. It was a good fight, by the It way. was great, man.